Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa rasula abdah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pernikahan dalam Islam bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga merupakan ibadah dan perjanjian yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki tujuan mulia, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dalam rumah tangga, suami dan istri dituntut untuk saling menghormati, saling menunaikan hak dan kewajiban, serta membangun kehidupan yang berlandaskan keimanan. Al-hikmatu fi masyru'iyatin nikah. Hikmah pernikahan. Yang pertama, menguatkan ibadah. Menikah merupakan bagian utuh dari ibadah, bahkan disebut sebagai separuh agama. Sebagaimana telah dikatakan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk separuh sisanya. Yang kedua, menjaga kehormatan diri. Semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut disalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan kehinaan. Yang ketiga, mendapatkan keturunan. Tujuan mulia dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibah. Yang keempat, menyalurkan fitrah. Di antara fitrah manusia adalah berpasangan, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan agar saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi. Dan yang terakhir, membentuk peradaban. Menikah menyebabkan munculnya keteraturan hidup dalam masyarakat. Muncullah keluarga sebagai basis pendidikan dan penanaman nilai-nilai kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Pernikahan adalah ibadah seumur hidup dan ia harus sah di mata Allah. Pernikahan ini mutlak bergantung pada 5 hal pokok yang kita sebut dengan rukun nikah. Yang pertama, calon suami dan calon istri. Harus ada pasangan yang jelas dan halal atau bukan mahram. Yang kedua, wali nikah. Bagi calon istri, wajib diwakili oleh wali sah, biasanya ayah, dan Rasulullah juga bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ini adalah penjagaan Allah untuk kaum wanita. Yang ketiga, 2 orang saksi.
wajib ada minimal 2 saksi laki-laki muslim yang adil untuk menyaksikan akad, dan ini adalah pengumuman dan penjaminan bagi pernikahan. Yang keempat, ijab, ucapan penyerahan dari pihak wali dengan kata saya nikahkan kamu. Yang kelima, qabul, ucapan penerimaan dari calon suami dengan kalimat saya terima nikahnya. Dalam Islam, segala harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai pengelola sementara. Setelah seseorang meninggal, harta peninggalannya wajib dibagikan sesuai ketentuan Allah dalam hukum faraid. Terdapat beberapa prinsip kewarisan dalam Islam, yaitu yang pertama ada prinsip ijbari. Pembagian warisan terjadi karena ketetapan Allah, bukan kehendak manusia. Ahli waris tidak bisa menolak ataupun memilih, dan pelaksanaannya dilakukan setelah melunasi hutang serta menunaikan wasiat, maksimal 1/3 dari harta. Yang kedua, ada prinsip individual. Setiap ahli waris memiliki hak atas bagiannya secara pribadi, tanpa terikat dengan ahli waris lain. Berbeda dari sistem adat yang bersifat kolektif. Prinsip bilateral. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menerima warisan dari garis keturunan ayah maupun ibu, sesuai dengan ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Yang terakhir, prinsip kewarisan karena kematian. Warisan hanya diberikan setelah pewaris meninggal dunia. Tidak ada pewarisan semasa hidup. Hadirin rahimakumullah, bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan disebut zawil furuj. Menurut Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendapatkan bagian setengah atau 1/2, di mana yaitu anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapa jika tidak ada saudara perempuan sekandung. Yang terakhir yaitu suami jika istri yang meninggal tidak punya anak. Kemudian yang kedua mendapatkan bagian 1/4 atau 1/4, yaitu suami jika istri mempunyai anak, istri jika suami yang meninggal tidak punya anak. Kemudian yang ketiga ada mendapat bagian 1/8 atau 1/8, di mana 1/8 ini hanya untuk istri jika suami tidak mempunyai anak. Yang keempat mendapat bagian 2/3, di mana 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, kemudian 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, 2 saudara perempuan sebapa atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung. Yang kelima yaitu mendapat bagian 1/3, di mana ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara perempuan. Kemudian 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak punya anak atau orang tua. Dan yang terakhir mendapat bagian 1/6, yaitu ibu jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, ayah jika bersama anak atau cucu, kakek jika bersama